Hai semuanya, perkenalkan saya Bonivolencia Pulharia Uga, mahasiswi dari Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Nusa Cendana semester 6B. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai kepuasan dalam pernikahan sebagai pemenuhan UTS dari mata kuliah Bimbingan dan Konseling Keluarga. Selamat menyaksikan. Baik teman-teman, sebelum kita membahas apa itu kepuasan dalam pernikahan, perlu kita ketahui dulu apa itu pernikahan. Jadi pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan juga seorang wanita untuk membentuk sebuah keluarga atau sebuah rumah tangga dengan tujuan untuk membentuk sebuah keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan juga kekal yang didasari pada ketuhanan yang Maha Esa tentunya. Baik teman-teman, kepuasan dalam pernikahan merupakan perasaan subjektif yang dirasakan oleh suami istri. Pasti teman-teman bertanya, apa itu perasaan subjektif? Jadi perasaan subjektif itu perasaan yang benar-benar hanya dirasakan oleh suami istri itu sendiri. Karena perasaan ini bersifat subjektif dan tidak objektif, artinya tidak bisa diamati atau dilihat. Jadi perasaan ini benar-benar hanya yang maksudnya yang mengetahuinya atau yang merasakannya itu suami istri itu sendiri. Jadi kepuasan dalam pernikahan merupakan perasaan subjektif yang dirasakan oleh suami istri, baik itu perasaan senang, puas, bahagia atas terpenuhinya kebutuhan dalam rumah tangga, baik itu kebutuhan secara fisik, spiritual, ekonomi, seksual, sosial, dan lain sebagainya, dan juga tercapainya tujuan dalam rumah tangga atau dalam pernikahan. Jadi baik teman-teman, dalam pernikahan itu ada beberapa aspek yang mempengaruhi kepuasan dalam pernikahan. Yang pertama adalah komunikasi yang efektif. Jadi komunikasi yang baik antara suami dan istri itu akan mempengaruhi kepuasan dalam pernikahan. Kemampuan antara suami istri untuk saling mendengarkan, saling memahami, komunikasi yang jujur dan terbuka tentu akan mengurangi konflik dalam rumah tangga dan juga mempererat hubungan suami istri. Jadi kemampuan suami istri saling mendengarkan, memahami satu sama lain itu akan mempengaruhi yang namanya kepuasan dalam pernikahan, karena masing-masing akan merasa didengarkan oleh pasangannya, dimengerti, dan jika pasangan itu jujur tentu akan mencapai yang namanya kepuasan dalam pernikahan, akan ada kepercayaan di situ. Aspek kedua yang dapat mempengaruhi tingkat kepuasan dalam pernikahan adalah kepercayaan. Kepercayaan merupakan dasar yang penting dalam sebuah pernikahan. Pasangan yang saling percaya tentu akan lebih merasa aman, nyaman, dan juga puas dalam pernikahan mereka. Karena antara suami dan istri sudah adanya rasa saling percaya. Dengan demikian, dengan adanya rasa saling percaya antara suami dan istri, tentu akan meminimalisir yang namanya konflik, sehingga akan lebih mudah mencapai yang namanya kepuasan dalam pernikahan. Aspek yang ketiga yaitu kesetiaan. Jadi kesetiaan merupakan kunci dalam membangun kepuasan dalam pernikahan. Ketika pasangan saling setia dan juga dapat mengandalkan satu sama lain, mereka tentu akan memiliki yang namanya rasa aman dan juga puas dalam pernikahan, dikarenakan mereka masing-masing setia dengan pasangannya. Mereka tidak saling mengkhianati satu sama lain. Aspek yang keempat yaitu keharmonisan seksual. Jadi dalam meningkatkan kepuasan pernikahan, keharmonisan seksual juga menjadi salah satu hal yang penting. Komunikasi yang jujur dan terbuka tentang keinginan dan juga kebutuhan seksual, saling menghormati dan juga memahami dalam hal ini tentu akan meningkatkan kepuasan seksual suami dan istri. Jika hal ini tercapai, tentu kepuasan dalam pernikahan, hubungan suami istri akan menjadi semakin erat, dan juga kepuasan pernikahan dapat tercapai atau kepuasan pernikahan dapat meningkat. Aspek yang kelima yaitu pembagian tanggung jawab. Jadi, pembagian tanggung jawab yang adil dan seimbang dalam pernikahan dapat menciptakan rasa keterlibatan dan juga kepuasan.
ketika pasangan merasa bahwa mereka saling mendukung dan juga bekerja sama dalam kehidupan sehari-hari, cenderung mereka akan merasa puas dalam pernikahannya karena tidak ada salah satu pihak yang merasa bahwa ia dibebani karena semua pekerjaannya dibagi atau tanggung jawabnya dibagi secara seimbang baik kepada suami maupun kepada istri. Sehingga dengan demikian, pembagian tugas dan tanggung jawab yang adil dan seimbang akan membuat hubungan tersebut menjadi semakin harmonis karena semua tugas bisa dikerjakan bersama-sama atau tugas dan tanggung jawabnya bisa diselesaikan bersama oleh suami dan istri secara baik dan juga adil. Aspek yang keenam yaitu kualitas interaksi sosial. Interaksi sosial yang baik dengan keluarga, teman, dan juga lingkungan sosial tentu akan mempengaruhi kepuasan dalam pernikahan. Jadi ketika suami istri mampu membangun interaksi sosial dengan lingkungan dan keluarga, sehingga mereka mendapatkan dukungan untuk kehidupan pernikahan mereka, tentu ini akan meningkatkan yang namanya kepuasan dalam pernikahan karena mereka tentu akan merasa didukung oleh lingkungan, oleh orang-orang terdekat yang dimana ini dapat memperkuat hubungan pernikahan mereka. Aspek yang ketujuh yaitu kesamaan nilai dan tujuan. Ketika pasangan suami istri memiliki kesamaan nilai dan tujuan, tentu mereka akan bekerja sama. Bagaimana caranya agar mencapai tujuan mereka. Nah, ketika mereka memiliki kesamaan nilai dan tujuan, mereka tentu akan lebih merasa puas karena mereka sama-sama mempunyai satu tujuan yang akan atau yang ingin mereka capai bersama. Dengan demikian, ketika pasangan memiliki nilai dan tujuan sama, mereka akan lebih mudah mencapai yang namanya kepuasan dalam pernikahan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepuasan pernikahan. Jadi, ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kepuasan dalam pernikahan. Yang pertama adalah faktor sebelum menikah. Dalam faktor sebelum menikah ini, di dalamnya termasuk latar belakang ekonomi. Jadi, latar belakang ekonomi yang tidak sesuai harapan dapat memicu konflik dalam hubungan pernikahan. Yang kedua adalah pendidikan pasangan. Jadi, pendidikan pasangan yang rendah itu dapat mempengaruhi kepuasan dalam pernikahan dikarenakan misalnya pasangannya pengangguran atau tingkat penghasilannya yang rendah. Dengan demikian bisa memicu atau memunculkan konflik dalam hubungan pernikahan. Yang kedua adalah faktor setelah menikah. Di dalam faktor setelah menikah ini terdapat yang namanya kehadiran anak. Jadi kehadiran anak juga mempengaruhi tingkat kepuasan dalam pernikahan karena adanya harapan dari pasangan suami istri ini untuk memiliki anak. Yang kedua adalah lama pernikahan. Jadi tingkat kepuasan pernikahan tertinggi itu terjadi di awal pernikahan, lalu akan menurun setelah memiliki anak dan akan meningkat kembali setelah anak mencapai kemandirian. Pasti teman-teman bertanya, kenapa setelah bertambah atau setelah memiliki anak, tingkat kepuasan pernikahan akan menurun? Tentu hal ini dipengaruhi oleh karena kebersamaan atau waktu bersama dengan pasangan itu akan berkurang karena suami istri fokusnya pasti akan teralihkan kepada anak. Nah, dengan waktu kebersamaan yang kurang ini tentu kualitas hubungan suami istri juga akan berkurang sehingga kepuasan dalam pernikahan mereka pun ikut menurun. Baik teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.